Setelah melihat Keke berhasil membawa kembali kepala lawan, Feng Tianxing menyesap teh dalam diam, dan memesan dengan ringan. Tutup gerbang kota, lalu istirahatlah dengan baik. Besok akan ada serangan balik skala besar. Pertempuran hari ini melebihi ekspektasi Song Yi dan Feng Tianxing. Atau dengan kata lain, dia tidak menyangka bawahan Song Yi akan bertarung dengan begitu pengecut. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan tidak ada tanda-tanda hasil pertempuran antara pasukan, dan pelatih lawan sudah menarik celananya dan melarikan diri. Selama masalah ini menyebar, pasti akan meningkatkan moral Song Yi. Saat pertempuran menyebar, semakin banyak setan pasti akan membahas masalah ini. Saat ini, pasti ada sejumlah besar iblis yang berkumpul di Kamp Song Yi untuk bertarung. Mereka adalah penduduk asli di sini, ular lokal. Usul. Dapat dikatakan bahwa kerjasama pertama ini membuat perang sedikit tidak terkendali. Ini tidak lagi seperti yang diharapkan semula, dan upaya ofensif berulang kali kemungkinan besar akan menjadi gelombang tekanan. Lupakan saja. Besok para dewa akan membunuh para dewa, dan para hantu akan membunuh para hantu. Mengkonsentrasikan pikirannya, Feng Tianxing duduk diam dengan mata tertutup, dan mulai berlatih lagi. Hingga tengah malam, kesadaran Feng Tianxing menyapu kamp. Sebagian besar tentara iblis sedang tidur, seperti yang dia perintahkan, tidak terpengaruh oleh pertempuran hari ini. Sebagian besar iblis yang tersisa sedang dalam misi patroli, dan mereka dalam semangat yang baik. Kualitas para prajurit ini sekali lagi diakui oleh Feng Tianxing. Dimanapun itu, beristirahat dengan tenang setelah memastikan keamanan lebih penting dari apapun. Pertarungan iblis sebagian besar adalah pertempuran jarak dekat, dan cara tercepat untuk pulih secara alami adalah dengan berbaring dan beristirahat, yang berbeda dari ras manusia. Melihat kembali ke awal, untuk umat manusia, selama ada cukup batu roh, waktu yang bisa digunakan umat manusia untuk bertarung dapat diperpanjang tanpa batas. Bagaimanapun, beban pada tubuh relatif rendah, tetapi kecepatan pemborosan aura membuat sumber daya agak kewalahan. Kesadaran menyapu ke mata Qiu, tetapi dia sedang tidur dan mendengkur dengan keras. Mungkin itu disengaja, mungkin juga tidak. Seorang pemimpin yang bisa tidur nyenyak dengan ketenangan pikiran secara alami dapat membawa keadaan istirahat kepada bawahannya. Lihatlah Keke lagi. Saat ini dia telah mengambil alih tanggung jawab berat untuk berpatroli di malam hari. Memeriksa status patroli tentara, dia melakukan yang terbaik. Pertunjukan ini tidak perlu dikhawatirkan, dan tidak perlu khawatir tentang perang apapun. Berdiri diam-diam, Feng Tianxing meninggalkan kamp. Dia perlu pergi ke kota lain untuk melihat-lihat. Di kota yang sangat ramai, Feng Tianxing menginjak jalan dengan diam-diam setelah menyamar. Ini hanyalah sebuah kota kecil di perbatasan, tanpa nilai strategis, tetapi memberi mereka rasa aman. Setan berjalan di jalan dengan kendi anggur, berbicara dengan setan lain. Feng Tianxing juga langsung pergi ke restoran, mengambil beberapa kendi anggur, berjongkok di jalan, dan mendengarkan diskusi mereka dalam diam. Pernahkah kamu mendengar tentang pertempuran kemarin? TSK. Raja Iblis Zhenwu langsung menembus tim lawan dalam satu putaran, bergegas bola balik puluhan kali, dan benar-benar menghancurkannya. Di mana kamu mendengar beritanya? Bukankah Raja Iblis Zhenwu membunuh lawan dalam satu putaran? Ketika sanggahan ini muncul, ada banyak suara sanggahan. Bunuh satu putaran apa? Apakah kamu bercanda? Zhenwu Demon Lord sendiri belum melakukan apa-apa. Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Siapa yang memberitahumu ini? Tidak masalah. Katakan saja secara terbuka, saudaraku, bawa dia ke medan perang besok untuk melihat dengan baik. Apakah Raja Iblis Zhenwu perlu bergerak? Hanya miliknya bawahan bisa mengalahkan lawan abunya terangkat, sungguh lelucon. Yah, aku bisa melihat bahwa orang ini berasal dari tempat lain. Dia sengaja datang ke sini untuk menyebarkan berita kepada saudara-saudara. Biar ku tebak. Apakah menurutmu ini adalah pengkhianat di bawah kekuasaan Raja Iblis Zhenwu? Ayo tangkap dia, apakah itu tidak baik untuk menerima hadiah? Melihat mata kelompok iblis ini berangsur-angsur cerah, iblis yang telah berbicara sebelumnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Dia ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri, tetapi dia sudah dikerumuni setan di sekitarnya, dan dia tidak bisa menjauh sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, setan-setan ini bukanlah vegetarian. Melihat bahwa dia akan diberi hadiah oleh iblis untuk perbuatan baik, iblis tiba-tiba mengetuk labu anggur di tangannya. Di sana, biarkan orang itu pergi. Aku akan membayar minumanmu hari ini. Bagaimana? Di antara kelompok iblis ini, iblis yang tampak seperti sisik batu bara hitam mendatangi Feng Tianxing, menginjaknya, dan membungkuk untuk melihat Feng Tianxing yang sedang berjongkok di tanah sambil minum. Ada banyak saudara yang minum hari ini, setidaknya 20-30 ribu. Bisakah kamu mengaturnya? Jika dia begitu agresif, Feng Tianxing hanya tersenyum. Saya memiliki hubungan dengan Feng Tianxing. Apakah Anda ingin mempertimbangkan lamaran saya? Ketika iblis mendengar 3 kata Feng Tianxing, hati mereka tiba-tiba menegang, dan mereka dengan cepat menyingkirkan kesombongan mereka sebelumnya, berjongkok di sebelah Feng Tianxing, dan melambai kepada pasangan itu.
menyuruh mereka meninggalkan tempat ini sendirian. Suara rendah. Aku mengambil kebebasan sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku sedikit? Aku ingin membawa saudara-saudaraku untuk mencari perlindungan dengan Tuan Raja Iblis. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kita tidak sebaik anak buah Tuan Raja Iblis. Tapi saudara laki-lakiku dan aku sama-sama tahu bahwa jika kita tidak memanfaatkan kesempatan saat ini untuk bergabung dengan bawahan Tuan Mojun, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kemuliaan dalam hidup ini. Itu hanya permintaan kecil. Kamu bisa membantu kami memperkenalkannya. Bagaimana kalau kita bekerja keras dengan sisanya? Apa yang akan kamu lakukan dengan setan tadi? Jangan biarkan dia mengotori tanganmu. Feng Tianxing tersenyum ringan. Sejak mereka secara spontan menangkap setan barusan, Feng Tianxing tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa setan ini sangat ingin membantunya menangkap orang hanya untuk bergabung dengan tentara. Tapi ini jelas sulit. Feng Tianxing memang kekurangan orang, tetapi dia tidak suka memperumit komposisi tim. Dan situasi saat ini adalah dia tidak memiliki orang yang cocok untuk membantu melatih kelompok setan ini. Kelompok iblis seperti Kakyu sendiri telah membuatnya sakit kepala untuk waktu yang lama. Dan sekarang itu hanya akan menjadi kue manis daripada hadiah di salju. Terus terang. Tuan Raja Iblis tidak kekurangan tenaga kerja sekarang. Jadi saya hanya akan mengatakannya. Kekuatan Anda jauh dari yang dibutuhkan Tuan Raja Iblis. Klan Iblis masih tidak menyerah. Dan menuangkan anggur lembut untuk Feng Tianxing dengan tangannya sendiri. Tuanku, mengapa Anda tidak memperkenalkan kami dan mencari kesempatan bagi saudara-saudara untuk membuktikan diri? Bagaimana? Ini hanya kesempatan kecil. Tuan Mojun seharusnya tidak begitu kejam. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Dia tidak kejam. Dia membawa 1.000.000 setan ke sini. Dan hanya 100.000 yang tersisa. 100.000 setan hanya mengalami satu pertempuran. Dan hanya tersisa 60.000. Disiplin dalam ketentaraan sangat ketat. Disiplin, terutama selama perang. Dia tidak ada di kota itu sekarang. Dan dia hanya bertindak sebagai penjaga toko. Bukankah itu kejam? Klan Iblis memiliki senyum di wajahnya. Dan dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Feng Tianxing. Tetapi berkata dengan sungguh-sungguh.